Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita di awal bulan Maret. Kali ini Aksara Agro & Farm berada di atas Pondok Aksara. Kita sedang ke lokasi pembesaran umbi porang ini teman-teman. Jadi ini porang usia 2 musim. Melalui video ini kita akan bercerita teman-teman bahwasanya inilah saatnya tahun ini petani porang itu harus berani ambil sikap dalam persiapan musim panen porang, khususnya tentang harga porang ya teman-teman. Nah, kenapa video ini kami buat? Ya ini kembali lagi kami sebagai petani porang ingin menyuarakan khususnya kepada teman-teman sesama petani porang bahwasanya di 2023 ini untuk musim panen porang kita harus mulai berani dalam ambil posisi, ambil sikap khususnya tentang harga porang. Ibaratnya kita bisa menyontoh partner kita dari pabrik. Artinya partner itu bukannya saya mitra pabrik ya, tetapi pabrik porang itu kan juga partner kita dalam budidaya porang kan teman-teman. Nah, pabrik-pabrik ini itu kalau teman-teman memperhatikan dari awal beberapa tahun yang dulu, pasti mereka itu selisih harga baik saat awal pembukaan, pertengahan sampai menjelang akhir penutupan itu pasti selisihnya itu tidak jauh-jauh teman-teman. Katakanlah di satu kota, katakanlah di Jawa Timur gitu, ada beberapa pabrik. Nah, selisihnya itu nggak terlalu jauh, paling 100-200 gitu di posisi pabrik. Artinya, bahkan yang di Sumatera pun, yang sekarang ada di Sumatera itu juga tidak terlalu jauh juga harganya. Nah, artinya pabrik porang pun itu meskipun jaraknya beda pulau bahkan beda kota, itu bisa kompak gitu ya, memasang harga yang tidak terlalu selisih jauh. Nah, kalau pabrik bisa seperti itu, kenapa petani yang notabene itu sebagai yang memiliki bahannya yaitu umbi porangnya, kenapa kita justru tidak bisa ambil sikap atau kok kita kurang berani dalam mematok harga pasaran untuk umbi porang sendiri teman-teman. Nah, jadi ini semoga saja bisa menjadi penyemangat teman-teman yang masih di jalan budidaya porang. Nah, artinya kita jangan sampai mau di semena-mena dengan harga yang kurang proporsional, kurang waras, dan tidak logis. Karena kalau kita menanam dari katak, otomatis kan kita untuk panen itu kan minimal 2 musim teman-teman, atau yang lebih bagus 3 musim ke atas gitu. Nah, artinya kita sudah cukup bukan membuang uang ya, tapi dari sisi waktu dulu teman-teman. Dari sisi waktu jelas sudah waktu kita yang kita alokasikan di budidaya porang itu sudah 2 tahun atau 2 musim minimal. Nah, belum lagi tentang tenaga, belum lagi tentang material, uang seperti itu. Nah, kalau dengan seperti itu, harusnya kita berani ambil posisi atau berani menahan atau kapan kita harus bongkar porang di saat harga panen porang itu memang sudah layak atau sudah sesuai untuk kita sebagai pelaku petani di sini teman-teman. Nah, bahkan kita tentu tidak bisa terhindar dengan ya katakanlah berbagi dengan tengkulak atau pengepul. Katakan kita jauh sekali dengan pabrik, akhirnya kita menjual itu di pengepul. Ya bagaimanapun pengepul itu tetap ada manfaatnya, khususnya kepada petani-petani yang kapasitasnya itu kecil. Kenapa kecil itu sangat terbantu oleh tengkulak? Ya karena kalau kapasitas kecil kita tidak ada tengkulak, maka kita tidak akan rugi sekali kita menjual ke pabrik dengan tonase yang tidak di bawah standar. Artinya nanti kita hanya rugi di ongkos kirim saja. Nah, oleh karena itu sekali lagi melalui video ini kami menyuarakan agar
mari petani porang itu berani untuk ambil sikap semakin pede dalam menyikapi persiapan panen porang, khususnya yang di Jawa ya teman-teman. Karena kami yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, saat ini porang kami itu masih hijau, artinya belum dorman. Bahkan dari katak pun itu masih dalam awal pembesaran katak teman-teman. Nah, jadi kita juga harus cerdas dengan berita-berita harga porang di media sosial. Oke, kalau yang di Sumatera mungkin sudah banyak yang dorman atau repah, tapi kalau yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat mungkin masih hijau-hijaunya. Artinya ayo kita sabar, meskipun ini menjelang bulan Ramadan, nanti Lebaran, kita jangan tergoda untuk menjual. Padahal kebun kita itu porang masih hijau royo-royo. Apalagi teman-teman tergiur dengan tawaran sistem tebas di lahan. Itu pesan kami, jangan sampai tergiur seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita akan juga membuat tips bagaimana agar harga porang ini stabil. Tapi ini sebagai upaya ya kami sebatas petani ya. Meskipun di luar itu ada ranah pemerintah yang memang seharusnya memberikan batas bawah harga untuk panen porang seperti komoditas pertanian yang lain teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang baru melihat video di Aksara Agro & Farm, kami informasikan yang di depan itu merupakan porang di depan Pondok Aksara, itu merupakan porang dari bibit katak. Jadi itu sebagai lahan pembibitan yang insya Allah akan dipanen minimal 2 musim atau 2024 nanti. Begitu pula yang di belakang sana itu juga untuk lahan pembibitan saat ini di musim tanam 2022 kemarin. Jadi kita memang di lahan pertama ini, di bagian atas Pondok Aksara ini porang 2 musim. Musim pertama itu kita rawat, tapi musim kedua kita hanya menambahkan dolomit dan membersihkan gulma, rumput liarnya teman-teman. Nah, terus yang di tahun ini kita perawatan agak intensif, itu pembersihan gulma di pembibitan, baik yang di depan atau belakang Pondok Aksara di lahan pertama ini, maupun di lahan kedua yang berada kurang lebih 200 meter di atas dari Pondok Aksara ini teman-teman. Nah, kita nanti akan berjalan ke bawah itu. Nah, jadi ini tampak yang di bawah ini porang 2 musim, memang jaraknya kami itu hanya 20 cm teman-teman. Jadi ini super rapat, super intensif karena kami memang sangat menekan biaya operasional. Jadi memang idealnya itu kalau porang 2 musim itu jaraknya agak longgar ya teman-teman. Tapi kami mencoba sistem paket hemat, artinya perawatannya enggak intensif, kemudian kami prinsipnya pengalinya nanti, artinya penjumlahan jumlah batang itu sebagai pengali dari berat rata-rata umbi yang nanti kita akan panen. Dan itu alhamdulillah bisa menekan biaya operasional untuk perawatan, karena perawatan itu kami ya untuk musim kedua ini kalau sangat murah sih, karena hanya pembersihan gulma sekaligus di awal penambahan dolomit. Biasanya yang lebih ekstra perawatan itu untuk musim pertama teman-teman, karena ya bagaimanapun dalam porang ini kita harus membersihkan gulma biar tidak kalah dalam pertumbuhan setiap tunasnya. Nah, yang di bawah itu sudah tumbuh tunas ketiga kalau untuk bibit katak teman-teman. Nah, kalau di bibit yang sini itu kalau bibit umbinya kecil itu muncul tunas kedua, tapi kalau yang bibit umbinya setengah kilo ke atas itu cuman 1 tunas seperti ini teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman cerita dari kami. Semoga teman-teman tidak usah gerusa-gerusu, gegabah, keburu-buru dalam bongkar panen. Dan kita syukuri semoga harga bukaan saat ini itu lebih baik daripada yang tahun kemarin 2022. Terima kasih, salam sehat selalu dari Aksara Agro & Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.